Gila. Gila bola. Gila bola. Benar. Oke. Ya, Jarang ya. orang-orang mengatakan saya hanya orang yang gila bola yang bisa menjalankan sepak bola Iya. tanpa ada keuntungan seperti ini. Iya. Gitu, Pak. Jadi memang murni dari hati. ya, Ya, Pak. berangkat dari karena, hati. Karena hobi. Ya, jadi Bang Nabil gila nih. Ya, gila bola, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Ketemu lagi dalam acara ngopi, ngobrol happy bareng Rusmadi Wongso. Dan kali ini topik kita sekitar bola. Dan hadir di tengah-tengah kita seorang muda yang energik, yaitu Bang Nabil Husin. Kita tepuk tangan dulu untuk Bang Nabil Husin. Apa kabar Bang Nabil Husin nih? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih udah sehat. Ajak saya untuk gabung di acara Ngopi bareng ini. Ngopi ala Rusmadi Wongso. Ala Pak Rusmadi. Alhamdulillah saya kabar baik-baik, Pak. Alhamdulillah. Bang Nabil Husin ini kita kenal sebagai Presiden Direktur dari klub sepak bola kebanggaan Kota Samarinda, yaitu Borneo Football Club ya. Baik, Bang Nabil ini sore-sore asik ngopi ya. Tapi ngopinya ini kan ngopi ada isi. Ya, yang bermanfaat gitu, Pak. Tapi Bang Nabil, saya nggak paham betul ini soal bisnis bola ini. Ini kan bisnis yang luar biasa nih. Tapi sebelumnya ini gimana sejarahnya sampai lahirnya ini Borneo Football Club ini? Iya, Pak. Singkat aja pada tahun 2014 lalu itu. Kebetulan saya ini memang sudah menghobikan sepak bola ini sejak kecil, Sejak Pak. kecil. Ya, jadi hobi bola itu sudah mendarah daging gitu ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Terus saat saya sudah injak SMA, di situ saya sudah mulai bermain namanya Football Manager, Pak. Itu game online, game sepak bola untuk. Tapi main di lapangan pernah juga? Saya pernah. Posisinya posisi back berarti? Enggak. Depan, Pak. Lanjut. Dulu waktu kurus, Pak. Itu. Terus dari situ saya belajar banyak ya, bagaimana kita bisa mengelola sebuah klub sampai saatnya 2014 itu ketika saya baru selesai kuliah. Dari Malaysia saya balik ke Indonesia dan di situ saya pengen ada klub sepak bola. Tapi sebelumnya memang diberikan amanah juga sebagai perwakilan Pusamania di Malaysia, saya dengar ya. Waktu itu sebelumnya. Iya, Pak, jadi saya ngumpul anak-anak Samarinda yang ada di Malaysia. Nah, 2014 yang lalu terkait dengan football club ini. Iya. Jadi saat itu memang ada wacana kita ingin membangun sepak bola Samarinda yang jauh lebih baik dan lebih berprestasi, Pak. Jadi ada beberapa rekan saya yang mengajak saya untuk. Semua anak muda atau anak tua? Anak muda semua. Itu tapi ada masukan dari senior, dari Pak Tommy Hermanto. Beliau kan senior kita, pengalaman di sepak bola juga baik gitu, Pak. Jadi di 2014 itu ya kita awalnya sih kita pengen coba dari liga amatir, dari liga 3 ya, Pak. Namun ada kesempatan di Liga 2 ada. Ini langsung masuk ke liga profesional, Liga 2. Profesional. Jadi nggak mulai dari Liga 3 nih, Borneo Futsal. Ada satu klub di Madura itu, kita akuisisi, Pak. Ya, dari Perseba Super namanya, Pak. Dari klub itu kita akuisisi, kita bawa ke Samarinda. Kita namakan Pusamania Borneo FC. Pusamania Borneo FC. Ya. Sambil jalan, alhamdulillah, Pak, dalam kurun waktu 7 bulan kita mengikuti kompetisi profesional. Kompetisi pertama? Iya. Kompetisi pertama. Liga 2. Liga 2. Liga 2. Waktu itu divisi utama namanya. Jadi alhamdulillah selama 7 bulan itu kita menjadi juara, Pak. Luar biasa. Indonesia. Alhamdulillah sampai
puncaknya kita menuju Liga 1, Liga Super Indonesia. Jadi 2014 itu ketika awal berkompetisi, Borneo FC ini sudah juara? Benar Pak, itu alhamdulillah ya Pak, karena atas bantuan dari teman-teman saya di sepak bola juga, pemain-pemain itu kan saya kebetulan punya hubungan yang cukup erat dengan pemain-pemain dari Liga 1. Jadi mereka datang mensupport kita, mereka bermain buat Borneo FC. Alhamdulillah mereka bantu angkat tim ini menuju Liga 1. Saya nggak habis pikir ini, Bang Nabil ini 2014 baru 2014 ya? 2014. Oh 2014 ikut kompetisi pertama. Ikut kompetisi 2014. Langsung setelah juara. 7 bulan kita juara. Ya itu yang saya nggak habis pikir ini. Itu rekor sih Pak. Ya itu. Ini dalam artinya kan dalam hitungan bulan aja untuk mempersiapkan sebuah tim ini kan. Benar Pak. Terus bagaimana mendatangkan membangun sebuah klub dengan pemain-pemain yang pemain-pemain yang handal. Ya kebetulan dengan hubungan baik saya dengan pemain-pemain sepak bola di Indonesia, mereka membantu saya di sini untuk mengangkat tim ini karena ya versi mereka sih karena saya punya mimpi yang luar biasa di sepak bola Indonesia. Nah ini yang penting ini di bagian kedua ini justru ini kan ini Bang Nabil ini kok masuk di bisnis bola ini, apa sebuah bisnis yang yang menguntungkan, dan dalam banyak cerita nggak ada ceritanya bisnis bola di Indonesia ini berbeda dengan di Eropa ya. Benar. Ini apa yang kemudian mendorong Bang Nabil ini kok kemudian bisa masuk di bisnis bola ini? Sebenarnya untuk berbisnis sepak bola ini masih belum bisa Pak. Waktu itu nggak ada pikiran ini sebagai sebuah entitas bisnis ya? Belum, saya belum berpikir di situ. Dan sampai saat ini juga bisnis sepak bola itu belum bisa berjalan, Pak. Artinya terutama di Indonesia. Tidak semua klub bisa seperti Eropa itu. Nah itu masih justru terlalu jauh, Pak. Pertanyaan besarnya di situ, Bang Nabil. Ini ada apa ini kok, Bang Nabil? Apakah karena ingin kemudian Samarinda ini punya nama baik, terkenal di Indonesia, atau ada mimpi lain dari Bang Nabil? Jadi ini karena hobi aja Pak. Dari hobi, terutama untuk kota kita juga, ya Pak ya. Dari awal tim ini saya bentuk juga, saya ingin kota kita ini semakin dipandang Pak. Karena yang kita lihat di daerah kita ini minim perhatian di Indonesia, perhatian di olahraga, khususnya di sepak bola. Karena kan semua kan terfokus di tim di Pulau Jawa, Pak. Jadi saya ingin membuat sepak bola di Samarinda, di Kalimantan Timur untuk bisa di. Kalau Jawa ada Persija, ada kemudian Arema, kemudian Persebaya. Ada Sumatera ada Medan, ada Semen Padang. Di Kalimantan waktu itu memang di tahun 2014-an itu nggak ada klub-klub profesional? Dulu ada Putra Samarinda. Putra Samarinda. Nggak di Kalimantan? Di Kalimantan belum, kan? Ada Barito. Barito. Tapi semua di Liga 1, Pak. Di Liga 1 ya? Jadi waktu itu kita masih dari Liga 2, Pak. Jadi salah satu tadi apa yang disampaikan oleh Bang Nabil, ini bagaimana dengan sepak bola ini kemudian bisa mengangkat nama Samarinda di kancah nasional. Dan bahkan mungkin punya mimpi di internasional ya. Benar Pak, itu udah jadi komitmen saya. Waktu itu saya pernah berbicara di publik waktu pertama kali kita launching tim di 2014 itu, yang mana target pribadi saya bukan hanya untuk bermain nasional, tapi target pribadi saya adalah menuju internasional. Ini yang tepuk tangan ini. Jadi ada rasa kebanggaan. Ini Samarinda ini punya klub yang juga nggak kalah dengan daerah-daerah yang lain ini. Bang, ini terkait sekali lagi dengan ini, kenapa kok tertarik di bola? Ini kan nggak ada sejarahnya. Yang saya dengar gitu ya, yang saya baca itu bisnis ini menguntungkan. Ini kan hanya orang-orang
gila. Gila bola. Gila bola. Benar. Oke. Jarang ya. Orang-orang mengatakan saya hanya orang yang gila bola yang bisa menjalankan sepak bola tanpa ada keuntungan seperti ini. Iya. Gitu, Pak. Jadi memang murni dari hati. Iya. Ya, Pak. Berangkat dari hati. Karena hobi. Iya. Jadi Bang Nabil gila nih. Ya, gila bola, Pak. Gitu. Jadi hanya orang-orang yang punya kecintaan dengan bola, kecintaan dengan daerah, yang bersemangat ingin mengembangkan klub-klub sepak bola seperti ini. Benar, ya, Pak. Bang, ini kan untuk bisa masuk di elit nasional ya, Liga 1 ini kan bukan barang yang mudah ya. Tetapi ini sebuah pekerjaan yang memerlukan ekstra usaha ini. Pada posisi di awal Liga 2, kapan masuknya di Liga 1? 2015, Pak. Jadi 1 tahun dari Liga 2 melalui kompetisi langsung masuk di Liga 1. Benar, Pak. Nggak pernah turun klasemen. Alhamdulillah, Pak, kita di atas, Pak. Ini jadi harus jadi kebanggaan dari Kota Samarinda, nggak pernah turun. Ini kadang-kadang kan dalam sebuah kompetisi untuk naik kan berat. Kemudian mempertahankan kompetisi di kasta tertinggi. Itu paling tidak kan untuk bisa naik pertama itu kan di 3 peringkat pertama ya. Waktu kita di 2014 itu, aturannya hanya 2 tim yang lolos. 2 tim. Jadi yang menuju final itu yang lolos. Jadi juara 1 dengan runner up-nya saja yang bisa. Pak. Luar biasa jadi. Ini jadi bisa kita tepuk tangan ini untuk untuk Borneo Football Club. Nah, terkait yang ketiga tadi, ini kan bisnis gila ini. Bang, kalau boleh tanya ini, ini walaupun ini kan rahasia dapur ini soal biaya, tetapi paling tidak untuk informasi, untuk sharing juga untuk mengugah banyak pihak lah. Kalau dalam misalnya satu kompetisi 1 tahun itu kira-kira berapa ini keluarnya, Bang? Tergantung, Pak. Untuk main di Liga 1 itu apa target kita dulu pertama. Kalau target kita papan tengah, ini kita gambaran, Pak. Ya. Di awal sudah pasang target ini. Kita bicara gambaran aja. Biasanya kalau papan tengah itu mungkin budgetnya itu sekitar 25 miliar. Untuk sebuah kompetisi. Jadi ini berangkat dengan target dulu ya. Tapi kalau misalnya kita target kalau papan kita atas, bisa di 10 besar, itu tentu ada tahapan lagi. Di kompetisi 2020 ini kita berada di klasemen di atas ya? Alhamdulillah, Pak. Karena terhalang COVID jadi enggak. Saya lihat di posisi ketiga ini ya. Posisi ketiga. Saya ngikuti berarti. Jadi bukan walaupun bukan gila bola tetapi ngikuti perkembangan bola. Ini Bang tertarik. Ini kalau misalnya 25-30 miliar untuk sebuah kompetisi, itu beban berat untuk biaya ini apakah ke tim gaji daripada ini? Iya. Oh itu. Itu kita 50% ada nggak di situ? Lebih, Pak. Lebih ya. Kita mungkin bisa dibilang 80% kita yang biaya sendiri, Pak. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Karena sulitnya sponsor di Kalimantan Timur. Nah, ini yang saya mau tanya ini. Ini kan soal pengeluaran kan sudah pasti tergantung dari target. Lah, katakan 20 sampai 25 miliar tadi. Bahkan lebih, Pak. Kalau Borneo lebih dari itu. Sekitar 25 miliar lah untuk target papan tengah. Papan tengah. Tengah. Kalau atas berarti 40 masuk itu. Ya, mungkin segitu. Itu uang itu. Sebenarnya cuma coretan aja. Tapi itu awalnya kan dari coretan aja, Pak. Bukan angka yang sedikit. Kalau uang 1000-an bisa penuh stadion ini. Bang, ini soal pemasukan ini bagaimanapun juga kan ini sebuah bisnis, walaupun kemudian ada obsesi Bang Nabil yang luar biasa kecintaannya kepada daerah. Ini pemasukan yang paling besar itu umumnya kalau bisnis seperti ini kan sponsor. Iya, benar, Pak. Ini sponsor di Samarinda ini kan berbeda dengan di Jakarta, kemudian dengan Surabaya. Ini sponsor apa yang yang bisa mensupport kegiatan kita nih?
Ya sponsor sih dari luar Pulau Kaltim. Oke. Dari Kaltim itu dari luar Kaltim itu ya nggak seberapa sih Pak. Tapi paling tidak kan masih bisa mengurangi biaya kita. Beban. Tapi tetap ada sponsor ya. Tetap ada sponsor. Tapi memang sulit Pak. Semua butuh waktu untuk mengejar semua itu. Kalau saya lihat komponen penerimaan dari bisnis bola ini ya pertama sponsor. Kemudian memang ini tiket tiket penonton. Benar. Tapi tiket penonton ini tergantung daripada penggemar pencinta daripada Pusamania ini kan. Kalau itu nggak diragukan ya. Kalau yang saya lihat Pak, penonton setia kita ini ada. Pasti ada. Hanya saja mungkin Pak selama ini yang saya lihat perekonomian di Kaltim ini yang kurang mensupport sehingga penonton juga berpikir untuk datang untuk walaupun juga. Penggemar banyak, pencinta. Ini kalau supporter ini kan kalau di Samarinda saya rasa Pak, semua orang tahu Borneo lah. Dan supporternya gila-gila juga nih. Tapi tertib. Dan ini terkait alhamdulillah Pak, selama saya pegang bola, supporter Borneo tidak pernah bikin ada rusuh, bikin ulah atau apalah. Ini keren berarti orang-orang Samarinda pencinta supporter daripada Pusamania ini luar biasa. Kita bisa berikan A+ ini. Karena ini juga yang saya lihat ini sebagai salah satu indikator terkait dengan sponsor tadi. Kotanya besar, kemudian penggemarnya banyak, supporternya tapi kalau supporternya ini sering bikin rusuh itu juga nggak mengundang tertarik. Benar ini ya. Itu merepotkan manajemen. Berarti keren ini. Keren Bang Nabil dalam rangka untuk menjaga nafas daripada supporter penggemar ini supaya tetap taat terhadap aturan. Ini sayangnya ngobrol kita ini 20 menit ini Bang. Di terakhir ini ya tentu Bang Nabil ini dalam kaitannya untuk mengangkat bola Samarinda khususnya Borneo Football Club ini, walaupun ini bisnis profesional, tetapi ini sudah menjadi milik kebanggaan daripada kota Samarinda. Ini kalau boleh tanya ini dukungan daripada ini banyak pihak, terutama pemerintah, apalagi ini stadion ini tempat daripada basis Borneo Football Club ini kan punya pemerintah kota nih. Benar. Sejauh apa dukungan daripada pemerintah? Enggak usah ragu ini. Kita nggak bermaksud ya selama ini saya menunggu Pak. Saya menunggu dukungan dalam artian support dalam hadir aja. Pak. Selama ini saya belum mendapatkan itu. Untuk datang ke stadion. Saya sih bukan mau minta dukungan lain-lain Pak. Insya Allah demi daerah kita lakukan yang terbaik lah. Yang saya inginkan hanyalah kepedulian. Kepedulian bahwa ini untuk Samarinda, kita datang buat Samarinda, buat daerah kita bermain dengan bangga untuk Samarinda. Namun ya itu Pak, saya masih menunggu dari 2014 sampai saat ini belum ada kehadiran dari pemerintah. Tapi jangan sedih gitu. Ya enggak. Ini kan saya bicara dari hati Pak. Itu. Tapi ini yang menguatkan saya untuk bahwa saya berharap ke depan mudah-mudahan pemerintah kota Samarinda ini bisa lebih memberikan perhatian ini. Benar Pak. Karena yang saya lihat ini kota-kota di mana misalnya Persebaya, kemudian Persija, kemudian Arema, dan umumnya kalau sepak bolanya good gitu ya, klub bolanya keren, biasanya kotanya juga keren. Pasti Pak. Kalau misalnya kotanya bolanya sering ribut, biasanya kotanya juga ricuh gitu. Jadi bagaimanapun juga sepak bola ini merupakan kebanggaan daripada masyarakat. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita lah. Apalagi kemudian saya lihat bisnis dari bola ini kan banyak ikutannya ini, termasuk sektor-sektor industri
kreatif, ada di bidang fashion, ya, termasuk kuliner. Tapi kalau boleh tanya tadi, ini walaupun di pojok, ini terkait dengan bisnis merchandise. Digarap juga kan ini? Oh pasti Pak. Itu berarti, lumayan. Lumayan karena sejauh ini memang prioritas kita menjual merchandise ini bukan untuk mengurangi biaya kita di tim senior. Tapi keuntungan dari menjual merchandise ini dapat membantu untuk menghidupi Elite Pro kita. Elite Pro ini akademi. Dari akademi, dan ini khusus untuk orang-orang Samarinda, Pak. Kita bisa mensupport. Seperti nanti kita akan mensupport beberapa puluh bola. Bola yang akan kita berikan dari Borneo FC untuk sekolah sepak bola di Samarinda. Dan ini kan lapangan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan. Dan di situ kan ada ekonomi, belum lagi bisnis-bisnis ikutan lain. Terakhir ini saya lupa ini terkait dengan pembinaan. Ada nggak pembinaan untuk atlet-atlet muda supaya kemudian Pusamania ini Borneo Football Club ini nggak kehilangan pemain ini? Ada Pak. Borneo FC punya sekolah sepak bola sendiri. Itu namanya Nahusam Football Team. Itu yang sudah lama saya rangkul ya. Kita bikin dari awal dari 2014 sampai saat ini. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita orbitkan pelan-pelan Pak. Dari step by step lah. Luar biasa ini seorang Nabil Husin terjun di bisnis sepak bola, punya obsesi. Ini bisnis yang tidak menguntungkan, tetapi karena gila bola, kemudian kecintaannya kepada Samarinda, sampai hal-hal pembinaan ini mendapatkan perhatian daripada seorang Nabil Husin. Wah, luar biasa nih, saya ikut bangga punya putra daerah yang punya perhatian terhadap bukan sepak bolanya ya, tetapi ini sepak bola sebagai salah satu sektor, sebagai salah satu yang penting dalam kehidupan dan kemajuan kota kita Samarinda. Sekali lagi terima kasih Bang Nabil Husin. Terima kasih juga Pak, biasa undang saya. A plus 4 jempol ini untuk Bang Nabil. Terima kasih Pak. Ya, kami berdoa mudah-mudahan Borneo Football Club ini tetap berada di kelas tertinggi ya, kita doakan. Mudah-mudahan kompetisi di 2020 ini mudah-mudahan ya, kalau dibuka protokol untuk kompetisi jalan ini berada di klaster atas. Amin. Atas. Amin. Terima kasih Pak. Bang Nabil sehat ya? Iya, sama Pak. Dan tidak boleh menyerah. Siap, pasti itu Pak. Untuk kemajuan Borneo dan kemajuan Samarinda. Sekali lagi terima kasih, dan mari kita tutup ya bersama ngobrol happy bareng Rusmadi Wongso. Ini masuk dalam sesi ekonomi wisata dan ekonomi kreatif ya. Luar biasa. Sekali lagi jangan lupa sahabat supaya obrolan kita ini nggak sebatas ini saja. Jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa mempertahankan obrolan ini untuk ke depan menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.